Assalamualaikum sahabat mekanik. Buat para pecinta bongkar mekanik bandara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang troubleshooting dan maintenance pada salah satu alat mekanik bandara, yaitu Avio Bridge atau Garbarata. Belum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ihsan Afandi, pendidikan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, jurusan Teknik Penerbangan, program studi Teknik Mekanikal Bandara Angkatan 11 Alfa. Stay terus ya video ini. Garbarata, kadang juga disebut tangga belalai, adalah jembatan yang berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat terbang untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar dari pesawat. Sebelum pengenalan Garbarata, penumpang biasanya naik pesawat dengan berjalan di sepanjang jalan tanah tingkat dan mendaki tangga bergerak atau naik lantai atas pada pesawat sehingga dilengkapi. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Namun, bukan itu yang kita akan bahas. Kita akan membahas tentang troubleshooting dan maintenance pada Avio Bridge atau Garbarata. Troubleshooting pada pengoperasian Garbarata. Setiap Garbarata pasti ada trouble pada pengoperasiannya. Salah satunya ada ketegangan kertain pada kabin atau rotunda tidak sesuai. Troubleshootingnya yang pertama ada lepaskan penutup kertain barrel yang terletak di bagian atas rotunda atau kabin agar gulungan kertain dapat terlihat. Kemudian posisikan Garbarata agar gulungan kertain yang perlu disetting ulang dalam posisi memanjang penuh. Ketiga, putar Garbarata secara perlahan agar kertain yang memanjang dapat memulai menggulung. Selanjutnya, putar Garbarata ke arah kertain tidak dapat menggulung dengan sendirinya. Tanpa menekan kertain, putar worm gear dengan arah kebalikan jarum jam untuk kertain sebelah kiri dan searah jarum jam untuk kertain sebelah kanan hingga kertain tertarik kencang. Lanjutkan prosedur ini hingga kertain berputar dari posisi terbuka ke posisi tergulung tanpa masalah apapun dan dapat menggulung dengan sendirinya. Putar Garbarata pada kedua arah untuk memastikan apakah kertain memiliki ketegangan yang sesuai. Selain ketegangan kertain pada kabin, Garbarata biasanya ada trouble pada alarm auto level yang berbunyi. Setelah docking dengan pesawat pintu, auto level akan mengikuti pergerakan pesawat dengan sendirinya. Namun jika gerak pintu pesawat yang disebabkan oleh perpindahan penumpang tidak terdeteksi selama 6 detik, maka alarm auto level akan berbunyi. Bunyi alarm menandakan auto level sudah tidak dalam mode mengikuti gerak pintu pesawat secara otomatis. Jika proses docking atau undocking belum selesai, ubah mode emergency pada konsol dash kembali ke auto sehingga lantai kabin dan pintu pesawat tetap beriringan. Troubleshooting selanjutnya ada tinggi lift column Garbarata tidak sesuai. Cek beda ketinggian lift column satu dan lainnya. Jika beda tinggi antara lift column satu dan lainnya melebihi 2 cm atau terjadi kemiringan pada tunnel, maka Garbarata tidak diperkenankan untuk beroperasi. Arahkan Garbarata bergerak mundur dari pintu pesawat. Petugas maintenance melakukan pengukuran masing-masing tinggi lift dari apron. Jadikan salah satu Garbarata sebagai acuan tinggi, lalu hentikan kerja dari motor lift column yang dijadikan sebagai acuan tinggi. Sesuaikan tinggi lift column yang masih beroperasi agar sesuai dengan lift column acuan. Operasikan kembali motor lift column acuan dan ketinggian Garbarata telah kembali normal.
Selain jenis troubleshooting di atas, Garbarata juga memiliki beberapa kemungkinan masalah yang akan terjadi. Sebelum masuk ke maintenance Garbarata, kita ketahui dulu bagian-bagian dari Garbarata itu sendiri. Yang pertama ada rotunda. Rotunda merupakan bagian pangkal dari Garbarata yang bersentuhan dengan bagian terminal bandara. Kemudian ada tunnel. Tunnel merupakan bagian terowongan pada Garbarata yang berfungsi untuk menjaga penumpang dari keadaan lingkungan runway dan cuaca. Yang ketiga ada kabin. Kabin merupakan bagian ujung dari Garbarata yang bersentuhan dengan bagian pintu pesawat terbang. Di dalam kabin terdapat konsol dash yang berfungsi untuk mengoperasikan Garbarata. Selanjutnya ada wheelbook. Wheelbook merupakan roda pada Garbarata yang bertugas menjadi penggerak horizontal dari Garbarata. Kemudian kelima ada lift column. Lift column adalah penyangga yang membuat Garbarata bergerak ke arah vertikal untuk mencapai ketinggian tertentu. Maintenance Garbarata. Unit kerja maintenance Garbarata memiliki 5 prosedur dalam maintenance-nya, yaitu daily, weekly, quarterly, semi-annual, dan annual. Namun kali ini kita akan membahas 3, yaitu daily, weekly, dan quarterly. Yang pertama ada daily maintenance. Pada daily maintenance, operator mengecek kinerja dari Garbarata secara langsung, khususnya untuk hardware yang hilang atau habis terpakai, cat terkelupas, debu dan korosi, minyak bocor, susunan komponen yang rusak, hingga cleaning area. Operator juga memeriksa pengoperasian Garbarata, khususnya sistem kerja dan pengatur jarak limit switch. Pengecekan auto level, secara gerakan wheel switch dengan tangan ke atas dan ke bawah, drive column akan bergerak menyesuaikan. Maintenance selanjutnya ada weekly maintenance. Weekly maintenance terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pemeriksaan auto level. Semua skrup yang menahan roda auto level ke limit switch diperiksa. Kemudian putar roda dengan tangan pada kedua arah untuk memastikan bebasnya pergerakan. Selanjutnya periksa arm, pastikan dapat bergerak bebas pada kedua arah. Kemudian putar ketiga posisi switch pada konsol dash ke auto dan periksa jalannya auto level limits terhadap perpanjangan arm. Putar dan tahan roda dengan tangan untuk menstimulasikan naiknya pesawat. Kemudian reset sistem auto level dan periksa down travel dengan memutar dan menahan wheel counter searah jarum jam. Selanjutnya, matikan tombol emergency ke mode auto dan periksa apakah alarm berbunyi dengan baik. Yang kedua ada pemeriksaan sambungan listrik. Pemeriksaan ruang operator, power panel, dan panel utama. Periksa kemungkinan adanya sambungan yang longgar pada semua PCB. Periksa kelembapan, karat, dan kotoran yang berpotensi akan mengganggu kinerja perangkat kelistrikan. Kemudian periksa jika terlihat percikan listrik atau kontak yang hilang karena sambungan yang longgar. Yang ketiga ada pemeriksaan limit switch. Operasikan Garbarata untuk memeriksa semua limit switch agar dapat difungsikan dengan baik. Selanjutnya keempat pemeriksaan ban. Ban solid diperiksa secara visual dan aktual. Pastikan tidak terdapat bagian yang rusak atau sobek sepanjang diameter dan lebarnya. Selain itu, ketebalan dari ban dipastikan agar tetap beroperasi optimal. Yang kelima ada pemeriksaan kondisi umum Garbarata. Semua permukaan eksterior dicat dan harus selalu bersih dari kotoran dan oli, khususnya pada engsel dan limit switch. Periksa cat dari serpihan yang mengelupas, retakan, dan karat. Maintenance Garbarata yang kedua ada quarterly maintenance. Quarterly maintenance terbagi menjadi 9. Yang pertama ada pemeriksaan rotunda. Manipulasi limit switch berikut dengan menggunakan tangan.
pastikan limit switch berfungsi dengan baik. Periksa kekencangan set curtain rotunda sesuai jika perlu. Yang kedua ada pemeriksaan kabin. Periksa perputaran kabin dengan memutar secara penuh kabin ke arah kanan dan kiri. Pergerakan harus perlahan dan lancar. Kemudian periksa pergerakan aircraft closer. Selanjutnya periksa kekencangan curtain di sisi kabin dan disesuaikan jika diperlukan. Periksa kondisi kabel listrik dari kerusakan dan juga kondisi umumnya. Yang ketiga ada pemeriksaan pergerakan horizontal. Operasikan maju garba rata dengan kecepatan penuh. Operasikan mundur garba rata dengan kecepatan penuh. Pastikan suara horn berbunyi pada saat garba rata bergerak. Putar wheel book ke sisi kanan dan kiri. Roda akan berhenti berputar ketika setir limit switch bekerja. Yang keempat ada pemeriksaan pergerakan vertikal. Naikkan dan turunkan garba rata. Pergerakan harus perlahan dan lancar dan akan berhenti bergerak jika mencapai batas dan batas bawahnya. Selanjutnya pemeriksaan vertical lift column, volt, limit switch satu persatu. Kemudian kelima pemeriksaan kondisi umum eksterior dan weather seal. Periksa kabel tension device. Periksa kabel scissor. Periksa kekencangan dan kondisi semua terminal digibox di bawah tunnel. Periksa kondisi semua weather seal. Periksa semua tunnel roller dan bearing. Periksa kondisi dinding kaca dan periksa baut-baut yang ada di motor horizontal dan lift column. Kemudian keenam ada pelumasan. Periksa pelumasan rotunda, tunnel, kabel scissor system, vertical column, wheel book, dan kabin. Selanjutnya pemeriksaan sambungan listrik, pemeriksaan auto level, dan pemeriksaan ban sama seperti yang sudah dijelaskan pada weekly maintenance. Cukup dulu pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi sahabat mekanik.